Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore dan sedikit melenceng dari jadwal yang telah dijadwalkan. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang rantai sistem pemipaan sederhana. Alhamdulillah semua peserta bisa hadir. Di sini sesuai absen ada 16 peserta. Kebetulan semuanya sudah hadir. Terima kasih untuk waktunya bisa mengisi pelatihan di sini. Pertama-tama saya perkenalkan dulu. Untuk mengenal dulu saya yang akan menjelaskan nanti dalam pelatihan ini. Nama saya Taufik Nadi. Alamat saya Jalan Budi Asih nomor 8, lengkapnya RT 3 RW 6 Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Jabatan di sini saya sebagai instruktur untuk kejuruan teknisi AC residenti di instansi BLK Sumedang. Ini nomor WhatsApp saya, nomor kontak saya. Barangkali kedepannya kita bisa jadi rekan, sama-sama saling tukar nomor kontak. Itu juga mungkin nanti saya juga minta ke bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk saling tukar kontak. Selanjutnya absen dulu ya. Barusan perkenalan saya, kebetulan yang tadi ini datanya udah tercantum, hadir semua ya. Sambil berjalan aja, yang jelas di absen hadir semua aja. Nanti sambil berjalan kita mengenalkan namanya masing-masing. Yang penting Bapak Ibu sekalian bisa mengenal nama saya dulu untuk saya sendiri, untuk sekaligus menghafal nama ke-16 peserta ini. Nggak mungkin, kita sambil berjalan aja. Kita akan ke tujuan pembelajaran. Salah satunya ya untuk menjelaskan alat potong pipa tembaga dan kegunaannya. Keduanya menjelaskan metode dan teknik pemotongan pipa tembaga sesuai prosedur. Sekarang kita mau perkenalkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk bahan praktek. Selanjutnya coba bahan alat-alat praktek yang kita gunakan yaitu tap cutter. Contoh di lapangan itu seperti itu. Dalam ininya bentuknya ini. Ada dua macam, ada yang bentuk besar sama yang kecil, gimana kegunaannya. Untuk ukuran kecil digunakan untuk di tempat-tempat yang sempit cara memotongnya. Kalau untuk yang besar ya mungkin untuk media pipa yang luas atau biasanya yang sudah terpasang di instalasi pemipaannya untuk pemotongannya. Tapi kalau untuk pemotongan di tempat yang sempit, kita bisa menggunakan alat potongnya yang lebih kecil, gitu ya. Seperti yang gambar, saudara-saudara perhatikan sama
yang akan kita gunakan nanti untuk bahan alat prakteknya. Cara untuk pemotongan. Yang keduanya adalah liner atau primer, atau bisa disebut untuk membersihkan serpihan hasil potongan itu sendiri pada pipa. Kenapa? Bisa nggak sembarang potong, nggak pakai ini? Untuk di AC sendiri maka harus pakai alat potong karena dibutuhkan betul-betul dengan kerapihannya, tidak asal potong. Misalnya pakai gergaji atau gitu, itu akan berpengaruh sekali nanti di langkah-langkah selanjutnya, seperti nanti yang akan saya jelaskan di berikutnya. Selanjutnya setelah tadi hasil pemotongan, kita menggunakan juga bahan alat untuk pelaring, namanya pelaring tool. Itu memiliki ragum, barangnya seperti ini satu set lengkap. Salah satunya seperti yang tercantum di gambar di situ ya, yaitu ini fungsi dan penggunaannya seperti yang ditampilkan di layar, yang memiliki baut, kembali yang barisan belum. Nah, ini memiliki baut yang ujungnya sama berbentuk kerucut, ada yang berbentuk kerucut. Umumnya ukuran pipa ini udah dipersiapkan, mulai dari ukuran terkecil sampai yang paling besar. Bisa digunakan untuk pelaring. Pelaring di sini bisa untuk merubah bentuk pipa hasil potongan, untuk mengembangkan, untuk sambungan bisa, atau untuk pemasangan sambungan nempel. Pemekaran juga untuk sambungan pengelasan, memperpanjang. Selanjutnya pair bending tab, atau ya sering disebut di lapangan sehari-hari, yaitu pair bending. Di sini gunanya, di sini tertera umumnya untuk di Indonesia ada dua jenis alat bending. Pipa tembaga jenis alat tersebut adalah spring dan gagang, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kebetulan yang akan dipraktekkan di sini bentuknya seperti yang di atas, yaitu pair bending ini. Kegunaannya untuk membengkokkan, menekuk supaya tidak hasilnya tidak patah. Saya kasih contoh, kalau tanpa pair bending, ini ada pipa tembaga, ukuran disesuaikan ya. Kebetulan yang dibawa untuk praktek ini ukuran 1/4, termasuk pair bendingnya juga untuk penekukan pipa 1/4. Jadi fungsinya supaya rapi, supaya tidak istilahnya gepeng gitu lah. Nekuknya harus sesuai bahan. Nanti bisa dipraktekkan, dicoba memakai pair bending, dan yang tidak memakai pair bending hasilnya bisa dibedakan. Selanjutnya 3. Nah, di sini yang tertera seperti yang tertera pada gambar ini, kebetulan yang di bawah itu
jenis pair bendingnya ya, pair bending yang ini. Jangan di sini untuk keterangan ada dua jenis alat bending pipa tembaga. Salah satunya dengan yang gagang seperti ini. Ini yang saya bawa yang spring ini, yang berbentuk pair. Kita demonstrasikan, kita praktekkan, coba cara memotong, membengkokkan dengan alat potong sama membengkokkan sama pair bending ini. Selanjutnya, metode dan teknik pemotong pipa tembaga. Cara memotong pipa tembaga agar mendapatkan hasil yang rapi sangat mudah untuk dilakukan adalah dengan menggunakan yang tadi disebutkan dari awal ya. Nah, di sini fungsinya untuk mendapatkan hasil yang rapi. Di sini dibutuhkan kenapa hasil yang rapi? Tidak, istilahnya tidak, kalau bahasa di sini mungkin sehari-hari rebek ya. Tidak rebek gitu. Kalau beda dengan hasil contoh di gergaji. Tapi dengan alat ini serapi mungkin itu juga pasti ada bekasnya, yaitu yang tadi sudah dijelaskan di gambar sebelumnya, di slide sebelumnya, untuk merapikan hasil pemotongan. Caranya hanya cukup dengan dijepit sesuai dengan ukuran pipanya. Kemudian putar alatnya, potong. Kita simulasikan, coba dengan mau yang besar, mau yang kecil, karena ini kebetulan luas, bebas tempatnya. Dengan cara pipa ini dijepit pada alat potong ini sampai menyentuh pisau. Ini ada rollnya, ini ada pisaunya. Jangan terlalu kencang, secukupnya aja kencangnya. Kita ngikutin alur alat ini. Kita putar, pelan, lama kelamaan longgar. Kalau udah longgar pemutaran, bisa dikencangin lagi dengan memutar ini. Termasuk yang kecil juga ada alat pemutarnya. Ya, kita putar lagi, udah kencang gini, putar lagi sampai terasa longgar. Udah longgar, kencangin lagi, dan seterusnya begitu sampai si pipa benar-benar putus. Hasilnya sempurna. Tidak panjang sebelah, tidak pendek sebelah, akurat bulatnya. Hanya bekasnya terlihat serpihan sedikit bekas gesekan pisau ini ke tembaga. Itu ya. Itu untuk pemotongan. Selanjutnya, fungsi dari untuk pembengkokan itu sendiri, kita menggunakan ini. Contoh kita mau membengkokkan bentuk jadi letter L atau berbentuk belokan. Kita coba menggunakan alat untuk pembengkokan. Gimana hasilnya? Kita coba lihat sama-sama cara membengkokkan. Apakah hasilnya ini cukup 90 derajat saja? Apakah hasilnya bisa bagus atau tidak? Kita kembalikan. Hasilnya bagus.
Beda dengan yang tanpa pair bending. Kita coba hasilnya. Penyok. Ini berpengaruh sekali nanti ke sirkulasi freon di dalam pipa ini. Sedikit paham ya? Kita lanjut. Selanjutnya, ini barusan udah dijelaskan alat potongnya, udah paham. Potong pipa, ya, termasuk pair bendingnya. Lanjut ke flaring tabnya. Flaring untuk pemekaran yaitu menggunakan alat yang biasa disebut flaring ya. Flaring itu fungsinya bisa untuk penyambungan pemekaran, kalau seandainya di lapangan untuk penyambungan kurang panjang bisa menggunakan alat flaring tersebut. Untuk lebih pahamnya, lebih pastinya, nanti pasti ada session di praktek ya. Untuk selanjutnya, nah di sini sementara sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau ada yang kurang paham cara dan kegunaan menggunakan alat pembengkokan atau pepipaan? Jelas Pak. Sudah jelas. Jelas? Ya, kalau sudah jelas, kita menginjak ke aplikasi ya. Pertanyaan ke-1 dan pertanyaan kedua, alat apa saja yang dibutuhkan untuk memotong pipa tembaga. Pertanyaan keduanya, bagaimana metode atau teknis pemotongan pipa tembaga sesuai prosedur. Bisa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, untuk bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sebelumnya saya jelaskan dulu. Semoga kalau udah bisa menjawab dalam bentuk penjelasan tertulis, apakah benar-benar sudah memahami atau belum. Bisa ya untuk menjawab pertanyaan ini ya? Ya, coba saya minta untuk jawabannya dibagikan aja. Ini kertas jawabannya. Maaf ya. Saya mungkin kasih waktu hanya 2 pertanyaan ini. Cukup 5 menit aja. Syukur-syukur bisa kurang dari 2 menit. Sudah Pak. Sudah beres ya? Ya. Cuma 2 pertanyaan. Saya cuma pengen melihat hasil dari jawaban saudara-saudara sekalian, apakah benar atau salah, atau udah paham atau belum, bisa menjelaskan secara jelas. Oke, selanjutnya untuk session hari ini mungkin cukup sekian dulu, dan masih ada bahan-bahan pelatihan yang akan kita praktekkan, akan kita ujikan sesuai dengan poin-poin yang akan
di yang akan dikerjakan dalam pelatihan selama ini. Untuk sementara sekian dan terima kasih telah mengikuti pelatihan sederhana. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.